Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, kali ini kita mau membahas tentang pemupukan. Jadi kita tahu sahabat-sahabat sih ya, langsung aja masuk dalam pemupukan. Ini seperti di belakangku nih lur ya. Ini adalah asam amino super, ini ada KLH atau kalsium super, dan ini juga ada KNO3 yang sudah, ini aku pindah-pindah lur ya, kalau asamnya biasanya kan di sini. Nah, pembahasan kita tentang nutrisi ini amat sangat penting bagi sedulur semua, apalagi yang masih pemula di dalam dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi ya. Nah, untuk pupuk pasti walaupun pemula itu sudah tahu lur ya, pupuk tabur dan pupuk spray ini pasti ya dasar ya, pengetahuan dasar. Kalau untuk pupuk tabur yang ada di pasaran seperti subsidi ya, yang itu kan ada Urea, Ponska, dan juga ada TSP. Tapi kalau untuk yang TSP kan sekarang subsidinya kan juga sudah dicabut ya untuk tanaman padi. Nah, terus dalam kitab pengaplikasian pupuk ini kita tentunya harus tahu lur ya, kapan waktu yang tepat dan jangan sampai salah dalam aplikasi pemupukannya itu sendiri. Contohnya dalam pupuk tabur itu kan ada pupuk tanah dan juga ada pupuk air. Kalau yang pupuk tanah itu seperti pupuk yang granul gitu lur ya, atau yang dikhususkan untuk tanaman yang sifatnya adalah slow atau pelan-pelan. Terus ada juga pupuk yang cair, seperti namanya pupuk cair ya. Ini adalah pupuk yang dicairkan ataupun sudah berbentuk cair, dimana ini pupuk ini itu diserap tanaman itu secara langsung atau bisa dimasak secara instan gitu lur ya. Nah, kita bahas yang pupuk tabur dulu. Untuk pupuk tabur atau pupuk tanah ini biasanya diaplikasikan pada tanaman padi, contohnya pupuk Urea, Ponska, dan TSP. Kalau yang untuk pupuk Urea dan pupuk Ponska itu kan kandungannya kan ada nitrogen dan ada kaliumnya. Jadi itu untuk penyerapannya itu bisa lebih cepat Urea, atau di masa tanam itu bisa diserap. Tapi untuk pupuk yang dengan kandungan fosfor itu penyerapannya itu amat sangat lambat, atau pupuk yang biasa digunakan untuk tanaman tahunan lur ya. Jadi harus jeli dan harus tahu gitu ya. Dan banyak konten yang membahas tentang pemberian pupuk fosfor itu untuk pengganti pupuk urea. Emang lur, fungsi dari pupuk fosfor itu kan juga bisa untuk perakaran batang dan perangsang pembungaan. Tapi di sini perlu diketahui juga kalau yang diberikan itu dalam bentuk granul itu dia penyerapannya itu lama. Terus gimana kebutuhannya atau kebutuhan pupuk fosfor yang diperlukan tanaman? Nah, untuk itu semua kita bisa menggunakan yang pupuk cair atau pupuk yang bisa diserap secara langsung ya. Contohnya apa? Nah, untuk pupuk yang bisa diserap secara langsung itu kita bisa menggunakan pupuk majemuk ataupun pupuk dalam bentuk kemasan cair gitu ya. Contoh, ini langsung contoh lur ya. Kalau untuk yang pupuk cair itu bisa menggunakan pupuk sempurna seperti seperti Gandasil, terus ada juga Kristalon, ada juga Bomb Flower dan lain sebagainya. Dan tidak lupa ini loh ya, ini seperti ini adalah asam amino super, itu juga termasuk dalam pupuk cair. Nah, terus kalau untuk pupuk tabur yang bisa diaplikasikan dengan cara pemupukan itu kita bisa menggunakan yang pupuk majemuk. Contohnya pupuk majemuk di sini apa? Untuk pupuk majemuknya itu kita bisa menggunakan Ultradap, terus ada MKP, dan ada juga KNO3. Dalam pemberiannya pun kita sesuaikan pada saat usia tanaman loh ya. Jangan kita asal memberikan nutrisi. Nah, contohnya kalau kita tanamannya masih awal di masa vegetatif, tentunya kita pemberian pupuk taburnya itu kita bisa menggunakan urea,
terus Ponska ditambah dengan Ultradap. Apakah tidak perlu ditambahin dengan pupuk TSP? Ya tadi sudah dijelaskan lur ya. Kalau untuk pupuk TSP itu kan penyerapannya itu tahunan atau leburnya itu lama lur ya. Jadi kita kalau untuk tanaman padi yang tanaman musiman itu alangkah baiknya menggunakan pupuk yang cair atau ya yang bisa diserap tanaman secara langsung. Nah, untuk dosis di sini itu sebenarnya dalam pemupukan sudah ada ketentuan atau disesuaikan dalam kemasan produk itu sendiri. Tapi kalau untuk sekarang ini banyak petani yang kreatif lur ya, kita memainkan atau memberikan pupuknya itu dikurangin tapi kita dan diimbangi dengan pemupukan lewat spray. Nah, terus untuk masa generatif atau masa bunting itu bagusnya dipupuk lagi atau tidak. Nah, ini kebanyakan petani ya kalau sudah mulai masa bunting-bunting awal itu untuk pemupukan tabur juga sudah dihentikan lur ya. Padahal itu juga masih bisa dilakukan pemupukan tabur dengan pupuk apa? Nah, kalau masa bunting itu alangkah baiknya bisa menggunakan pupuk dengan kandungan P dan K. N-nya dibutuhkan atau tidak? N tetap dibutuhkan tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Contohnya pupuk apa yang bisa digunakan? Untuk pupuknya itu bisa menggunakan pupuk NPK Ponska, terus KCL, bisa juga nanti ditambahkan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Nah, terus setelah masa bunting apakah bisa ditambahkan dengan pupuk tabur lagi atau diberikan pupuk tabur lagi? Kalau setelah masa bunting mau ditambahkan pupuk tabur itu menurut saya itu kurang efektif. Nah, terus kita bahas yang pupuk cair. Untuk pupuk cair ini seperti halnya adalah cair lur ya. Jadi nanti dalam pengaplikasian dalam bentuk cairan atau disepraikan ataupun dikocorkan. Nah, untuk pupuk cair ini yang ada di pasaran kan juga banyak dan kemasannya pun itu bermacam-macam merek dagang ya. Tapi kita namanya petani juga harus selektif dan juga harus tahu mana yang terbaik dan mana yang bagus dan juga irit tentunya lur ya. Untuk pupuk ini, pupuk cair pun itu juga dibagi lur ya. Ada fase vegetatif dan juga ada fase generatif. Jadi kita harus tahu kapan waktu yang tepat. Seperti halnya tadi di waktu vegetatif itu kan kalau nutrisi atau pupuk taburnya kan bisa menggunakan urea, Ultradap dan juga Ponska. Kalau untuk pupuk cairnya kita bisa menggunakan pupuk sempurna dengan kandungan nitrogen ataupun fosfor yang cukup tinggi. Nah, seperti apa? Nah, untuk seperti apanya itu kita juga bisa menggunakan pupuk majemuk, pupuk sempurna dan apa mereknya. Untuk merek ya bisa menggunakan Ultradap, itu juga bisa digunakan untuk spray walaupun itu dianjurkan untuk ditabur atau dikocor itu juga bisa untuk spray lur ya. Dan untuk dosis dalam kemasan juga sudah diterangkan ya, itu sesuai kemasan saja. Terus untuk masa generatif itu kita bisa menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat dengan merek dagang ya banyak lur ya, ada dari Pak Tani, dari Merauke dan masih banyak lagi ya untuk merek dagang. Kalau untuk masa pengisian bulir itu kita bisa menggunakan pupuk dengan kandungan kalium yang tinggi, bisa digunakan untuk KNO3 ini kan ada yang kristal, ada yang Prilur ya, untuk mereknya Pak Tani itu bisa digunakan semua ya, jadi tidak usah khawatir. Terus kalau yang pengen yang simple yang bisa digunakan untuk dari awal sampai akhir atau masa dari awal tanam ya, dan juga ada kandungan plus-plusnya itu ya ini loh ya. Ini adalah asam amino super loh ya. Ini kalau aku aplikasi itu pasti aku tambahin ini. Nih kalau ada kemasan awalnya kan kayak gini loh ya. Tapi ini aku pindah di botol besar itu biar lebih mudah itu ya. Nah, dulur ini tadi lur ya. Kapan waktu pemupukan yang tepat dan apa pupuk-pupuk itu sudah aku jelaskan, ini sudah aku jelaskan secara singkat dan tidak berbelit lur ya, atau tidak dengan bahasa-bahasa ilmiah gitu ya. Ini kita bahasnya dengan bahasa kita, bahasa orang-orang awam gitu ya. Nah,
Sedulur, bagi sedulur yang masih kurang jelas atau pengen bertanya, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Aku cukupkan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.